Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya hadir semuanya ya ini ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Kemarin kita sudah belajar pentingnya perencanaan pembelajaran, pentingnya perencanaan pembelajaran. Kenapa kok perencanaan pembelajaran ini penting? Ada yang bisa jawab. Kenapa perencanaan pembelajaran penting? Nggih, monggo, Mas. Sangat penting dan dibutuhkan. Oh, sangat penting dan dibutuhkan. Wah, subhanallah, nggih. Sangat penting dan dibutuhkan. Nggih, mungkin ada yang lain. Nggih. Oh, biar tidak ngawur, bener. Terus. Biar lebih percaya diri, Pak. Percaya diri. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain. Ini perencanaan. Mungkin dari Sampai Bapak pembelajarannya. Tercapai pembelajarannya. Ya, betul, nggih. Sehingga jadi likuli roksin rok ya ndak apa-apa, sudah sampaikan apa yang dalam pikiran panjenengan semuanya. Jadi memang itulah pentingnya pembelajaran, nggih. Jadi pembelajaran ini harus kita susun sebaik mungkin, nggih. Sebaik mungkin supaya apa? Ya, supaya apa? Yang tadi disampaikan semuanya itu ya benar semua, nggih. Semuanya bisa tercapai efektif dan kebutuhan. Ini pentingnya media pembelajaran. Jadi mata kuliah kita pada kali ini yaitu memang desain dan perencanaan pembelajaran. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu pada saat ini yaitu bagaimana merencanakan desain pembelajaran ini dengan baik. Kemudian akan kita bahas pada pertemuan kali ini bagaimana supaya betul-betul lebih paham apa perencanaan dan desain pembelajaran khususnya materi pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu perencanaan dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu merancang pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif dan menarik bagi siswa. Ini kemudian membangun kurikulum pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sosial budaya. Kemudian kenapa pentingnya perlunya desain perencanaan pembelajaran? Yang pertama relevan. Relevansi artinya pembelajaran pendidikan agama Islam penting untuk memahami nilai-nilai agama dan moral. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman. Artinya perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengakomodasi berbagai latar belakang siswa. Karena siswa kita dari berbagai macam latar belakang dan budaya bahkan agama. Ini juga penting dalam perencanaan ini. Kemudian efektivitas. Artinya perencanaan dan desain pembelajaran yang baik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini sudah jelas. Jadi apa yang kita inginkan sesuai dengan kurikulum yang ada bisa tercapai dengan baik. Kemudian definisi perencanaan pembelajaran. Dalam definisi perencanaan pembelajaran ada pengertian, ada tujuan. Pengertiannya yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang melibatkan langkah-langkah untuk menentukan tujuan, isi, kemudian strategi dan evaluasi pembelajaran. Ini isi dari perencanaan pembelajaran. Jadi semuanya harus direncanakan, tujuannya, terus isi materinya apa, kemudian strategi yang diambil, kemudian evaluasi pembelajarannya bagaimana. Kemudian tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, terstruktur dan bermakna bagi siswa. Artinya dengan perencanaan yang baik, perencanaan yang
matang, dalam mengajar pun akan maksimal, akan lebih maksimal, sehingga apa yang ditujukan, yang ingin dicapai dalam pembelajaran bisa tercapai. Kemudian tujuan perencanaan pembelajaran, yang pertama yaitu menjamin efektivitas pembelajaran. Artinya apa? Tujuan pembelajaran tercapai, peserta didik aktif, dan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini tujuan yang pertama. Artinya efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi disusun sistematis, metode pembelajaran tepat, dan evaluasi terencana. Jadi dengan pembelajaran yang baik, otomatis kualitas pembelajaran akan lebih meningkat. Kemudian yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Guru dan peserta didik memiliki pedoman yang jelas, sehingga proses pembelajaran terarah dan terstruktur. Ini jelas, dengan perencanaan pembelajaran yang baik, proses pembelajaran akan lebih mudah. Kemudian tujuan perencanaan pembelajaran yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Artinya peserta didik termotivasi, tertantang, dan merasa nyaman dalam belajar. Jadi dengan perencanaan yang baik, suasana otomatis akan kondusif. Jadi peserta didik juga akan nyaman belajar dengan senang. Ini dengan perencanaan. Salah satu tujuan dalam perencanaan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan. Kemudian ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsipnya ada 4 di sini: relevansi, efisiensi, keterlibatan, dan evaluasi. Artinya relevansi sesuai dengan kebutuhan, materinya sesuai, metodenya sesuai. Kemudian efisiensi, tepat waktu, tidak bertele-tele dalam mengajar, dalam memahami pelajaran. Kemudian ada keterlibatan antara siswa dan guru, ini saling komunikasi dengan baik, sehingga suasana akan hidup. Kemudian evaluasi, evaluasi pembelajaran, apa hasil dari ini. Bisa difahami ya anak-anak semuanya, teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah. Jadi ini prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Kalau menurut jenengan semua, selain 4 ini, adakah prinsip perencanaan pembelajaran yang lain? Siapa? Ini sudah berpikir kritis ini sudah. Ada apa? Prinsip perencanaan pembelajaran selain 4 ini. Siapa? Oke. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan, sahih, ya betul sekali, keadilan harus adil, prinsip perencanaan pembelajaran, mengatur waktu dan lain sebagainya. Kemudian antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, tidak apa-apa, tidak harus 4. Kita menurut kita itu masuk dalam prinsip, tidak apa-apa disampaikan, selama itu rasional, tidak masalah, gitu. Saya lanjut ya. Ini sudah, saya kira sudah paham ini, jadi berpikir filsafatnya tinggi sekali ini, bisa menghasilkan sesuatu yang baru selain 4 ini, subhanallah. Kemudian komponen-komponen perencanaan pembelajaran, dalam komponen perencanaan pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada media pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu ini apa? Jadi terukur, terarah, terstruktur. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian materi pembelajarannya yaitu disusun secara sistematis, relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti metode pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran kooperatif. Ini strategi pembelajaran, tidak harus karena ini. Dalam metode pembelajaran itu ada 66 metode. Cuma di sini kita tampilkan sebagian saja. Bahkan sekarang sudah
mencapai 99 metode pembelajaran. Nah, terserah nggih, kita gunakan mana yang sekiranya itu cocok nggih. Nah, tidak harus digunakan semuanya, tidak nggih. Kemudian media pembelajaran nggih. Nah, media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperjelas materi dan meningkatkan interaksi serta motivasi belajar peserta didik. Nah, seperti saya di sini belajar mengajar menggunakan media LCD misalkan. Nah, ini tujuannya ini supaya panjenengan semuanya lebih paham apa yang saya sampaikan. Nah, ini jadi apa manfaat dari media pembelajaran selain ini? Nah, mungkin ada yang bisa memberi masukan. Nah, apa manfaat dari media pembelajaran? Oh, nggih, monggo Mas Adi. Ya, bisa lebih mempermudah kita memahami pelajaran waktu itu, Bapak. Oh, nggih. Betul, bisa mempermudah, lebih paham lagi. Nah, ini gunanya media pembelajaran. Nggih. Mungkin ada Mas Bedi. Nah, nggih. Nolak-noleh. Oh iya, biar tidak nolak-noleh, fokus terarah, nggih. Nah, mungkin dari Mbak Lia. Oh. Kenapa? Waduh, belum paham. Ya, jadi manfaat media ini yang jelas bermanfaat, nggih. Intinya, dengan media pembelajaran ini mempermudah siswa untuk lebih paham, nggih. Terakhir terakhir saya kira ini sudah langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, artinya memahami kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua perumusan tujuan, menentukan target pembelajaran. Kemudian pemilihan materi, memilih materi yang relevan, yang sesuai. Kemudian mengembangkan strategi, pengembangan strategi, memilih strategi yang tepat, kemudian evaluasi, menilai hasil pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang harus runtut, supaya lebih paham, apa kebutuhan siswa, kemudian tujuannya apa, materi yang akan disampaikan apa, strateginya apa, dan evaluasi. Ini langkah-langkah. Mungkin ada yang ditanyakan dari langkah-langkah ini yang belum jelas. Tanya Bapak. Oh, nggih, monggo. Apakah itu harus dilaksanakan semua? Ada 6 langkah dalam perencanaan pembelajaran. Ini seharusnya dilaksanakan secara semuanya, biar hasilnya maksimal, termasuk kebutuhannya apa, merumuskan materinya apa, pengembangan strategi, kemudian evaluasi. Dan ini harus satu kesatuan yang utuh. Saya kira materi kita pada pagi hari ini sudah cukup. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat, keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian nanti ada soal di classroom, bisa dijawab. Jadi dari apa yang saya sampaikan nanti dijawab. Saya kira cukup. Semoga memberikan manfaat, keberkahan. Wallahu muwaffiq lis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.